Konsumen di berbagai belahan dunia kini memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang semakin tinggi. Mereka mengurangi atau bahkan tidak mau membeli barang-barang yang dalam proses produksinya tak ramah lingkungan, merusak alam atau melanggar hak asasi manusia. Kesadaran konsumen adalah gerakan global yang makin meluas. Salah satu yang menjadi perhatian konsumen adalah kondisi kerja di pabrik-pabrik. Istilah sweatshop atau pabrik dengan kondisi kerja yang tak dapat diterima telah menjadi sorotan. Konsumen yang membayar mahal merasa berhak mendapat jaminan bahwa barang-barang yang mereka beli diproduksi secara bertanggung jawab. Salah satu syarat dari kondisi kerja yang baik adalah kebebasan bagi para buruh untuk berorganisasi. Freedom of Association atau kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Universal Declaration of Human Rights. Di Indonesia, kebebasan berserikat dijamin melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara rinci implementasi dan kebebasan berorganisasi. Di lapangan masih kerap terjadi beda pandangan dan konflik. Akibatnya aktivitas kerja terganggu, proses produksi terhenti dan ini merugikan semua pihak baik itu pabrik, para buruh maupun perusahaan brand pemesan produk. Guna mengatasi masalah ini, kini telah hadir Freedom of Association Protocol atau FOA Protocol. Ini adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh perusahaan pemegang merek, pabrik-pabrik pemasok di Indonesia, serta serikat buruh. FOA Protokol menyepakati dan merinci pelaksanaan kebebasan berserikat di tingkat pabrik. Dengan adanya pengaturan secara detail, pelaksanaan kebebasan berserikat di pabrik jadi lebih jelas. Freedom of Association Protocol dibuat dan disepakati bersama-sama oleh brand, supplier, dan serikat buruh melalui proses negosiasi yang panjang. Difasilitasi organisasi nirlaba internasional, Oxfam, dan jaringan Playfair International, dialog yang mempertemukan ketiga belah pihak sudah dimulai sejak tahun 2008 dalam sebuah pertemuan multinasional di Hong Kong. Ketika itu disepakati Indonesia menjadi pilot project multi-stakeholder dialogue mengenai isu perburuhan. Pada 23 hingga 24 November 2009 berkumpullah serikat-serikat buruh di tingkat nasional untuk berdiskusi, menyatukan pandangan dan membuat usulan bersama. Proses ini dilanjutkan dengan dialog, negosiasi, dan perdebatan sengit dengan pihak pabrik dan brand. Dibutuhkan waktu lebih dari 1,5 tahun dan diselingi 1 kali demonstrasi hingga dicapai kesepakatan FOA oleh semua pihak pada 7 Juni 2011. 6 brand aparel olahraga global yakni Nike, Adidas, Puma, Petland, Asics, dan New Balance, 4 pabrik pemasok di Indonesia, serta 6 serikat buruh yakni KSPI, SPN, SBSI Gartex, GSBI, dan SPTSK Reformasi menandatangani kesepakatan ini. Dalam perkembangannya, kini sudah 73 pabrik pemasok dan 22 serikat buruh tingkat pabrik dan nasional yang ikut FOA Protokol. Lalu pada November 2012 telah disepakati Standard Operating Procedure atau SOP untuk Komite Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan yang akan memudahkan implementasi FOA Protokol di pabrik-pabrik. Setelah itu kita memasuki masa sosialisasi dan pelatihan untuk komite-komite di tingkat pabrik. Harapannya dengan pemahaman yang lebih baik di tingkat lokal, implementasi kebebasan berserikat dapat berjalan semakin baik. FOA Protokol berpegang pada 3 prinsip utama kebebasan berserikat. 1. Buruh bebas membentuk organisasi sendiri. 2. Perusahaan diharuskan mengakui keberadaan organisasi tersebut. 3. Perusahaan tidak boleh ikut campur dalam urusan serikat buruh. Di antara detail-detail prosedur yang disepakati, sebagai contoh, pabrik diharuskan membebaskan buruh pengurus serikat dari pekerjaan di pabrik untuk menjalankan tugas serikat dan mengizinkan anggota serikat bila mana ada kegiatan organisasi. Di sini tentunya serikat buruh harus menyerahkan dengan baik jadwal tugas pengurus harian dan kegiatan yang harus anggota ikuti kepada pihak manajemen. Selain itu, perusahaan tidak boleh melakukan tindak intimidasi dalam bentuk apapun kepada pengurus dan anggota organisasi. Tidak boleh ada penurunan jabatan, mutasi, pengurangan upah, kriminalisasi, ketentuan beban kerja di luar kemampuan pekerja, serta skorsing. Perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi kegiatan organisasi dengan membolehkan pemakaian ruangan serta penggunaan fasilitas komunikasi dan kendaraan. Selain itu, organisasi diperbolehkan mengibarkan bendera dan memasang papan nama serta menerima tamu di lingkungan pabrik. Yang juga penting, perusahaan bersedia ikut memfasilitasi pengumpulan iuran anggota dan memberi surat dispensasi bila mana diperlukan. Menyangkut penyebaran informasi, organisasi buruh diperbolehkan membuat papan pengumuman atau memanfaatkan yang sudah ada.
Dengan kehadiran FOI protokol yang baku dan terrinci, serikat buruh dapat memperjuangkan perbaikan kondisi kerja bagi para buruh di pabrik-pabrik melalui perundingan perjanjian kerjasama dengan pihak manajemen, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Bagi pihak pabrik, mengadopsi FOI protokol akan meningkatkan daya saing dalam memenangkan order dari buyer. Di sisi lain, mereka dapat secara lebih baik bernegosiasi dengan serikat buruh. Sementara itu, bagi pihak brand, mereka dapat mempertanggungjawabkan produknya yang proses produksinya memenuhi satu dari ketentuan Code of Conduct atau Ethical Code. Bagi konsumen di seluruh dunia, FOI protokol memberi jaminan dan pilihan untuk membeli produk yang dibuat dengan menghormati hak kebebasan berserikat. Bagi Indonesia sendiri, kehadiran FOI protokol merupakan satu langkah maju dalam mewujud nyatakan kebebasan berserikat.